anak-anak yang lahir. Jadi pemaksaan keluarga berencana mungkin bukan berencana, ini rencana pemerintah untuk membantai gitu ya. Mohon jangan salah pahami. Tapi hadirin ikhwatul iman, dulu seperti itu. Kontrol ketat terhadap Bani Israel khususnya, tentu tidak semua rakyat. Kenapa kebijakannya 1 tahun dibunuh, 1 tahun enggak? Karena mereka butuh budak. Jadi Fir'aun itu butuh budak untuk kepentingannya. Mereka sering membangun piramida-piramida, mereka sering membangun bangunan-bangunan yang tinggi. Maka yang dijadikan pekerja kasar adalah dari golongan Bani Israel. Makanya tetap ada di antara tahun-tahun itu, tahun-tahun di mana anak laki-laki dibiarkan hidup karena untuk dijadikan budak. Lalu hadirin ikhwatul iman, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Faqalu, ini hadisnya panjang tapi diambil akhirnya saja. Maka ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, kemudian melihat kaum Yahudi melaksanakan saum Asyura, lalu mereka ditanya oleh Rasulullah, "Kenapa kalian melaksanakan saum?" Maka saat itu orang Yahudi menjawab, "Hadza yaumun azim." Ini adalah hari yang sangat agung. Wa huwa yaumun najjallahu fihi Musa. Hari ini yaitu hari diselamatkannya Nabi Musa. Wa aghraqa ala Fir'aun, dan ditenggelamkannya Fir'aun dan pasukannya. Fasoma Musa, maka Musa saum syukran lillah, sebagai bentuk syukur kepada Allah. Hadirin ikhwatul iman, memang yang disebut di dalam hadis yang diselamatkan Nabi Musa, tapi hakikatnya yang diselamatkan bukan beliau tetapi keseluruhan Bani Israel. Sebab tadi pembantaian yang dilakukan oleh Fir'aun dan pasukannya dan keluarganya berupa pembantaian, penyembelihan anak laki-laki hampir setiap tahun, kemudian pembunuhan, perbudakan yang dilakukan, akhirnya Bani Israel terbebas. Walaupun kebebasan ini ditebus dengan harus keluar dari negeri. Yatihuna digambarkan dalam ayat-ayat selanjutnya, Bani Israel itu terkatung-katung ya, karena tidak punya negara, bahkan sampai sekarang. Akibat pula dari kezaliman Bani Israel terhadap Nabi Musa, juga para nabi yang lainnya. Lalu hadirin ikhwatul iman, di dalam peristiwa selanjutnya di zaman Nabi Isa, dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim, hina sauman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura wa amara nabi siyamihi. Qalu ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhul yahud wan nasara. Hadirin ikhwatul iman, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan saum, lalu memerintahkan umat Islam melaksanakan saum, ada di antara para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hari ini saum Asyura ini, hari Asyura ini adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani." Nah, dalam penjelasan para ulama, kaum Nasrani yang notabene adalah Bani Israel juga, walaupun tentu membawa syariat yang baru. Nabi Isa membawa syariat yang baru kepada Bani Israel, tapi hakikatnya sama Bani Israel, tapi oleh Allah dibedakan Yahud dan Nasara karena ada aspek-aspek syariatnya yang berbeda dengan kaum Yahudi. Nah, di sana dijelaskan bahwa kenapa Nabi Isa kenapa Nabi Isa atau kaum Nasrani mengistimewakan hari Asyura, karena pada hari itu Nabi Isa melaksanakan saum sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, melanjutkan syariat Nabi Musa yang mulai ditinggalkan oleh kaum Yahudi.
Makanya orang Nasrani pun turut melaksanakan saum. Jadi di zaman Nabi Musa, kemudian dilanjutkan di zaman Nabi Isa dilaksanakan saum Asyura. Nah, para sahabat bertanya-tanya gitu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kenapa melaksanakan saum di hari ini? Kan hari ini adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Jadi pertanyaan yang menohok gitu, ya Rasulullah, kenapa kita harus sama? Jadi inilah hadirin ikhwatul iman salah satu bentuk dari akidah yang dimiliki oleh para sahabat ketika amal kehidupannya sama dengan Yahudi dan Nasrani. Jadi ada perasaan tidak enak ketika harus sama dengan Yahudi dan Nasrani dalam cara hidup, apalagi cara beribadah. Kenapa? Karena hadirin ikhwatul iman, di dalam setiap sholat umat Islam itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan Islam. Dijelaskan oleh Allah, siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal mustaqim itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang sudah Engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Siapa orang yang dimurkai? Kata Rasulullah, Yahudi. Siapa orang-orang yang sesat? Kata Rasulullah, Nasrani. Makanya ketika ada bentuk amalan yang sama dengan Yahudi Nasrani, para sahabat itu protes. Dalam bahasa kita, dalam bahasa saya, protes, mempertanyakan, ya Rasulullah, kenapa melaksanakan ibadah yang sama dengan Yahudi dan Nasrani. Makanya Ibnu Taimiyah menulis kitab khusus Iqtida'us Siratil Mustaqim. Di antara tuntutan untuk hidup dalam siratal mustaqim itu yaitu mukhalafatu ashabil jahim, harus berbeda dengan orang-orang yang ahli neraka. Di antaranya Yahudi dan Nasrani. Dan banyak amalan-amalan yang lain pun di dalam ibadah yang alasannya, di antara alasannya adalah untuk berbeda dengan Yahudi dan Nasrani. Rasulullah pernah memerintahkan khaliful yahuda wan nasara, berbedalah kalian dengan Yahudi dan Nasrani. Gimana cara bedanya? Cukurlah kumis, peliharalah jenggot. Makanya ada yang mensunnahkan memelihara jenggot, kumis dikurung. Nah, hadirin ikhwatul iman, prinsipnya bukan kumis dan jenggotnya toh, tapi prinsipnya adalah berbeda dengan Yahudi dan Nasrani. Rasul menyatakan dalam hadis yang lain, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang tasabbuh, menyerupai dengan suatu kaum, maka termasuk golongan kaum itu. Nah, di kita keumuman umat Islam sekarang banyak yang merasa bangga ketika sama dengan Yahudi dan Nasrani. Sedangkan kalau dulu para sahabat gerah gitu sehingga mempertanyakan kepada Rasulullah. Sekarang banyak yang bangga ikut merayakan Natal, tahun baru, termasuk ulang tahun. Sebab tidak ada di dalam Islam ulang tahun. Toh tidak ada yang tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Kalaupun ada ulang tanggal. Tanggal yang berulang ya, 1 Januari, 10 Februari misalnya. Tanggal yang berulang, tetapi tidak ada tahun yang berulang. Kalau tanggal ada yang berulang, tapi tidak ada istimewanya sama sekali. Nah, hadirin ikhwatul iman, gaya hidup Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berbeda, jangan sama. Apalagi dalam praktek ibadah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya dengan pertanyaan itu, beliau menjawab, tahun depan
kita saum dari tanggal 9. Lalu hadirin ikhwatul iman, ternyata saum Asyura juga bukan hanya dilaksanakan oleh para nabi seperti penjelasan tadi, juga dilaksanakan oleh kaum jahiliyah. Mungkin karena pengaruh dari dari ajaran-ajaran para nabi. Jadi karena secara global gitu ya, secara global, secara umum ternyata tanggal ini istimewa, Asyura itu istimewa, maka ada di antara orang-orang Arab yang ikut mengikuti dan menganggap hari itu juga istimewa. Nah, orang-orang jahiliyah pun seperti itu. Dijelaskan dalam hadis dari Siti Aisyah, kana yauma Asyura tasumuhu Quraisyun fil jahiliyati. Di masa jahiliyah, pada hari Asyura ini kaum Quraisy juga melaksanakan saum. Fasomahu Rasulullah, dan Rasulullah pun suka melaksanakan saum sejak beliau sebelum menjadi nabi. Tapi ketika beliau hijrah ke Madinah, sesudah jadi nabi hijrah ke Madinah, melihat Yahudi melaksanakan baru bertanya-tanya. Lalu hadirin ikhwatul iman, karena hari Asyura ini istimewa untuk kaum jahiliyah, maka tanggal 10 ini dijadikan hari mengganti kiswah Ka'bah. Karena yauma Asyura, kata Imam Al-Aini, yauman tustaru fihil Ka'bah, hari ditutupnya Ka'bah. Wa kana tuksa fi kulli sanatin marrah, dan ia ditutup pada setiap tahun satu kali, yauma Asyura, yaitu pada hari Asyura. Jadi kalau biasa terbuka dulu, misalnya biasa dibuka, maka ditutupnya itu pada hari Asyura, dimuliakannya itu pada hari Asyura. Dan juga bukan hanya ditutup, pada peristiwa selanjutnya menurut Syekh Atiyah Muhammad bin Salim, wa Quraisyun kanat tasumu yauma Asyura. Kaum Quraisy melaksanakan saum di hari Asyura, wa tujaddidu fihi kiswatal Ka'bah, dan diperbaharui, diganti pada hari itu kiswah Ka'bah. Ya, kiswah Ka'bah, penutup Ka'bah. Lalu hadirin ikhwatul iman, baru di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti tadi sudah disebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak zaman jahiliyah, sebelum beliau diutus menjadi nabi, beliau pun turut melaksanakan hari Asyura dengan melaksanakan saum, sebagaimana keumuman kaum Quraisy saat itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ketika beliau jadi nabi. Jadi ketika beliau jadi nabi pun beliau melaksanakan saum Asyura, bahkan memerintahkan para sahabat untuk saum. An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna ahla jahiliyah kanu yasumuna yauma Asyura. Sesungguhnya kaum jahiliyah itu melaksanakan saum pada hari Asyura. Wa inna Rasulullah, demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, somahu, melaksanakannya, wal muslimuna, dan kaum muslimin pun melaksanakannya, qabla an yufrada Ramadan, sebelum diwajibkan saum Ramadan. Jadi hadirin ikhwatul iman, saum Asyura adalah di antara saum wajib yang dilaksanakan oleh Rasulullah beserta para sahabat sebelum diwajibkannya saum Ramadan. Itulah yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah 183. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan untuk kamu saum sebagaimana diwajibkan untuk umat sebelum kamu. Jadi kalau kita belok ke bahasan saum Ramadan, ya, ayat yang menunjukkan kewajiban saum Ramadan itu bukan Al-Baqarah ayat 183, itu salah. Surat Al-Baqarah atau ayat yang menunjukkan kewajiban saum Ramadan adalah Al-Baqarah ayat 185.
Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan faman syahida minkumus syahra falyasumhu, maka siapa yang hadir di bulan itu, di bulan Ramadan, falyasumhu, maka laksanakanlah saum. Jadi ayat yang mewajibkan saum Ramadan adalah surat Al-Baqarah 185. Ayat 183 umum, ayat kewajiban saum secara umum, tidak khusus di bulan Ramadan. Maka hadirin ikhwatu iman, selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh para sahabat dengan pertanyaan tadi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bulan atau hari Asyura ini hari yang dilaksanakannya saum oleh kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Maka kata Rasulullah, fa idza kana, maka kalau keadaannya demikian, amul mukbil, maka tahun depan, kata Rasulullah, insyaallah dengan izin Allah, sumnal yaumat tasi, kita saum dari tanggal 9. Qala, namun dalam penjelasan para sahabat dalam hal ini Ibnu Abbas sebagai periwayat hadisnya, falam ya'til amul mukbil, maka belum datang tahun selanjutnya itu tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keburu meninggal, wafat. Jadi Rasulullah tidak sempat melaksanakan saum tanggal 9-nya. Nah, pertanyaannya sekarang hadirin ikhwatul iman, kita melaksanakan saum tanggal 9, tanggal 10 atau dua-duanya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis riwayat Ahmad dan juga riwayat Imam Muslim, lain baqaitu ila qabil, kalau aku masih hidup, kata Rasulullah, sampai tahun depan. Sekali lagi, kalau aku masih hidup sampai tahun depan, la asumanna at-tasi'a, aku akan saum, benar-benar akan saum at-tasi'a, tanggal 9. Jadi hadirin ikhwatul iman, kata Rasulullah, la asumanna, di sini menggunakan taukid 2. Ada penguatnya dua, ya. Huruf untuk menegaskannya ada 2, huruf la dan huruf nun taukid. La asumanna, seperti di dalam ayat yang lain, misalnya la nakunanna minal khosirin, gitu. La adalah dan ada nun bertasdid. La asumanna, aku benar-benar pasti akan melaksanakan saum di hari itu. Jadi hadirin ikhwatul iman, dengan penegasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan bahwa syariat saum, ya, tanggal 9-nya itu sudah diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sunnah untuk melaksanakan saum di bulan Muharram bukan hanya tanggal 10-nya, tetapi juga sejak tanggal 9-nya. Karena Rasul sudah menegaskan walaupun beliau tidak sempat melaksanakan. Sebab hadirin ikhwatul iman, tentu apa yang sudah diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disebutnya syariat, walaupun beliau tidak sempat melaksanakan. Nah, ini ada yang menyebutkan ini disebutnya sunnah hamiyah. Ya, sunnah hamiyah. Kita mengenal misalnya dalam ilmu hadis bahwa sunnah itu ada 3, ada sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan ada takririyah. Sunnah itu ada sunnah qauliyah berupa ucapan, fi'liyah berupa perbuatan Nabi, dan ada takririyah berupa perbuatan sahabat tetapi disetujui oleh Nabi. Nah, ada yang menambah di antara para ulama sunnah hamiyah, sunnah yang sifatnya tekad, yang sudah diniatkan. Nah, ada ulama yang menyebutkan bahwa saum tasu'anya, saum tanggal 9-nya ini masuk ke sunnah hamiyah. Tapi kalau saya secara pribadi, sekali lagi secara pribadi,
lebih memilih pendapat para ulama yang mengatakan saum 9 ini bukan hamiyah tapi ya qauliyah. Sebab Rasulullah sendiri mengucapkan tahun depan aku benar-benar akan saum tanggal 9. Berarti itu kan ucapan Rasulullah, berarti termasuk sunnah qauliyah 2 hari. Lalu hadirin ikhwatu iman, ada hadis yang menjelaskan ketika Rasul ditanya kenapa kita harus sama dengan Yahudi dan Nasrani. Ada hadis riwayat Imam Ahmad yang menjelaskan sumu qablahu yauman wa ba'dahu yauman. Ada hadis yang menjelaskan saumlah kalian, kata Rasulullah, saumlah kalian sehari sebelum dan sehari sesudah. Berarti ada ya hadis yang menyebutkan saumnya 3 hari, 9, 10 dan 11. Tetapi hadirin ikhwatu iman, sesudah dianalisis baik itu dari aspek sanadnya, dari aspek matannya, hadis yang ini yang menjelaskan tentang saum Muharram itu 3 hari, 9, 10, 11, ini termasuk kategori hadis yang lemah karena di dalam jalur periwayatannya ada rawi-rawi yang tidak dapat dipercaya, di antaranya Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Layla. Jadi ini rawi yang lemah, sehingga syariat melaksanakan saum Muharram itu tanggal 9 dan 10 karena hadis yang menjelaskan dengan tanggal 11 itu tidak bisa diamalkan karena lemah. Hadirin ikhwatu iman, itu saja mungkin yang bisa dijelaskan. Mudah-mudahan beberapa hari ke depan Allah memberikan kepada kita usia untuk melaksanakan saum sunnah ini, yang mana keutamaannya sekali lagi sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis yang lain, saum Asyura itu menghapus dosa 1 tahun sebelumnya. Mudah-mudahan kita diberikan usia oleh Allah untuk melaksanakan saum ini, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaannya. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Saya tutup dulu sementara. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.